Okay, I think that's clear, everyone. Nah, untuk sekarang nih teman-teman, kalau ini slide ini hanya untuk ini ya, ada verbal sama nominal sentences. Oke. Di mana dari kalimat ini sebelah kiri ya, oke, itu bisa dibuat ke kalimat pertanyaan di sebelah kanan. Jawabannya ya di sebelah kirinya lagi gitu ya. Misal nih nomor 1 ya, yang pertama ada I work at hospital and I love my job. Jadi aku kerja di rumah sakit dan aku suka dengan pekerjaanku. Aku mencintai pekerjaanku. Oke. Nah, bisa ditanyakan yang pertama tempatnya ya, hospital. Yang kedua, apakah kamu suka pekerjaan? Oke, do you love your job? Nah, itu bisa. Nah, ini bisa dikembangkan menjadi pertanyaan di sebelah kanan ya. Nah, ini dia. Where do you work? Di mana kamu kerja? Ya, ini jawabannya ya. I work at hospital. Atau bisa ditambah ya full ya. I work at hospital and I love my job. Oke. Jadi intinya yang sebelah kiri ini kalimat complete ya, utuh. Yang sebelah kanan bisa dibuat ke pertanyaan dan jawabannya kembali ke yang kiri tadi ya. Nomor 2 nih. She is my wife and he is my son. Dia adalah istriku dan satunya lagi adalah anak laki-lakiku. Oke, nah di sini bisa ditanyakan dengan who are they? Siapa mereka? Ya jawabannya ya tadi ya. Mereka yang dimaksud ya she is, kalau dia nih yang perempuan nih, istriku, she is my wife. And he is, yang dia laki-laki, itu anak laki-lakiku, he is my son. Oke ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalimat dibuat ke pertanyaan, dia jawabannya ke kalimat itu sendiri. You are a doctor. Are you a doctor? Yes, I am doctor. They are student. Are they student? Yes, they are student. Jadi kembali lagi ya, kembali lagi seperti itu. Itu untuk slides ini teman-teman. Oke ya, untuk biar teman-teman nanti bisa langsung praktek juga ya, saya buat ke slide yang selanjutnya, saya bawa ke slide yang selanjutnya. Jadi intinya seperti ini, tapi nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan boleh ya ditanyakan. Oke. So for you all, karena materi kita hari ini berhubungan dengan daily activity juga ya, aktivitas sehari-hari. Oke, tadi presentasi juga sudah saya jelaskan dan sekarang kita masuk ke aktivitas sehari-hari. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Oke. Please pay attention, boleh diperhatikan cara baca dan juga tulisannya ya. Oke. Jadi yang pertama ada wake up. Wake up. Wake up itu bangun tidur. Jadi pokoknya ketika kita sadar dari tidur itu bilangnya wake up. Wake up. Nah, yang kedua ada get up. Kalau get up itu beranjak dari tempat tidur. Jadi kita sudah beranjak dari kasur lah gitu. Kita udah nggak di kasur itu lagi gitu. Nah, itu namanya get up. Jadi kalau wake up itu bisa jadi ya masih di kasur itu. Pokoknya ketika teman-teman sadar, ya itu namanya wake up. Tapi kalau sudah get up itu teman-teman sudah beranjak ya dari tempat tidurnya. Itu namanya get up. Next ada take a bath. Take a bath. Take a bath itu mandi ya atau mandi di bathtub. The next ada take a shower. Take a shower. Mandi shower ya menggunakan pancuran air itu ya shower. Nah, terus kalau nggak mandi di bathtub, nggak mandi di pakai shower gimana? Jadi untuk kita nih sebenarnya kalau istilah mandi itu boleh dipakai dua-duanya ya. Take a bath oke, take a shower juga nggak apa-apa. Jadi sekalipun nih ya, sekalipun mandi di sungai lah ya, nah itu kita bilang take a bath juga nggak apa-apa ya, it's okay. Take a shower juga it's okay. Gitu ya. Jadi commonly ya, generally pada umumnya kita bisa pakai take a bath atau take a shower untuk istilah mandi. Jadi nggak melihat itu mandi di mana, it's okay. Gitu ya, take a bath, take a shower. Boleh pakai yang mana aja. The next ada have breakfast. Have breakfast itu sarapan ya. Sarapan.
Ada have-nya ya teman-teman. Jadi aktivitas sarapan itu bilangnya have breakfast. Karena kalau nggak ada have-nya, kalau cuman breakfast aja, itu makanannya itu ya, makanan untuk makan pagi itu namanya breakfast. Tapi kalau ada have breakfast, ada have-nya, berarti itu aktivitasnya. Aktivitas makan pagi. Next, ada have brunch. Oh, ini yang kita bahas kemarin ya. Oke, have brunch. Brunch itu sarapan makan siang. Jadi sarapan di waktu menjelang siang hari. Itu namanya have brunch. Terus ada have lunch. Have lunch. Kalau have lunch itu makan siang. Ya, have lunch makan siang. The next ada have dinner. Have dinner. Kalau have dinner itu makan malam. Have dinner itu makan malam. The next ada have meeting. Have meeting itu meeting ya atau pertemuan gitu ya, melakukan sebuah pertemuan itu namanya have meeting. The next one kemudian ada go to work. Go to work. Bacanya bukan walk ya, bukan work gitu. Pakai work gitu. Go to work. Artinya adalah pergi bekerja. Oke. Oke, the next. Oh, ini yang tadi wake up, get up. Oke, kita ke yang kanan ya. Ada go to school. Go to school itu pergi sekolah ya. Jadi sebenarnya untuk go to ya, itu tergantung ya kita pergi kemana. Kalau pergi ke mall ya berarti go to mall gitu. Pergi ke pantai ya go to beach. Pergi ke pasar go to market. Nah, jadi tergantung ya kita pergi kemana pakai go to. The next, do homework. Do homework. Artinya mengerjakan PR ya, do homework. Mengerjakan PR. That's it. The next ada go hang out. Go hang out. Nah, go hang out itu nongkrong ya, nongkrong. Kalau nongkrong sama teman tinggal tambahin aja with friends gitu ya. Go hang out, ya itu nongkrong. Go hang out with friends, ya berarti nongkrong sama teman. The next ada watch. Watch. Watch itu nonton ya. Nonton gitu. Oke, mungkin bisa ditambahin ya kayak watch TV, berarti nonton TV. Watch movie, berarti nonton film. Watch YouTube, berarti nonton YouTube. Nah, gitu ya, tinggal ditambah. Ya, tadi ya, nah fungsinya dari komplement tadi itu seperti itu ya, pelengkap untuk melengkapi sebuah kalimat biar lebih jelas. The next ada scroll social media. Scroll social media. Ya, ngecek sosmed ya, ngecek sosmed teman-teman. Scrolling ya, scrolling itu kan menggulirkan ya, scroll up, scroll down, that's it. The next ada wash the dish. Kalau ini istilah teman-teman ya, wash the dish itu nyuci piring. Ya walaupun yang dicuci bukan cuma piring aja ya, ada gelas, ada sendok ya. Nah, ya sama kayak kita ya bahasa Indonesia, misalnya ibumu di mana? Ya, di belakang nyuci piring. Ketika dilihat kan belum tentu nyuci piring ya, mungkin nyuci gelas atau apa ya. Itu sebutannya adalah nyuci piring ya. Bilangnya adalah wash the dish. Terus boleh nggak kita pakai wash the plate? Ya boleh, tapi kalau emang beneran piring ya, real piring, piring aja ya wash the plate. Cuman kalau nyuci ya semua bekas atau wadah makanan lah ya, yang kotor, itu kita bilangnya adalah wash the dish. The next one ada brush teeth ya. Oke, brush your teeth. Brush teeth ya. Menyikat gigi, brush teeth. Oke, brush teeth ya, menyikat gigi. Kalau brush your teeth, menyikat gigimu. Gitu. Oke, and the next one ada go to bed. Kemudian ada go to bed. Go to bed itu pergi tidur ya. Jadi siap-siap untuk tidur. Ya, itu namanya go to bed. Next ada hit the gym. Hit the gym itu olahraga di gym ya. Hit the gym. Kemudian ada exercise. Exercise adalah olahraga. Oke, exercise adalah olahraga.
Oke ya. Ada pertanyaan teman-teman? Do you have question? Please silakan dinyalakan suaranya kalau ada pertanyaan ya. Yuk, silakan. We discuss together. Yes, hello. Um, Good evening. Aduh, sorry. Good evening, Bro Koko. Good evening. I'm Rio. Kan biasanya itu di sebelum itu Bro Koko kan ada kayak menggunakan in, on, dan at itu gimana sih cara yang pas gitu buat penempatannya? In on at dalam apa nih? Dalam waktu atau dalam tempat? Dalam kalimat cara bedain penggunaannya yang pas itu gimana aja sih? Soalnya masih bingung banget jujur ya. Oke. Itu nanti agak panjang brother ya kalau in on at, karena kalau di waktu ada sendiri, misalnya kayak di tanggal atau di bulan atau di tahun atau di jam ya. Terus nanti kalau dalam tempat juga beda ya. In on at misalnya ada di sebuah jalan atau di alamat lengkap ya, atau mungkin di sebuah tempat yang memang spesifik. Nah, seperti itu. Oke, Oke, atau in on at misalnya di benda ya, di dalam atau di atas atau di sekitaran. Nah, jadi itu agak panjang brother. Cuman kalau saya jelaskan sekarang kayaknya nanti nggak cukup waktunya brother ya. iya, nggak apa-apa Oke, Bro Koko. mungkin nanti boleh di Japri aja ya bro. Nanti saya jelaskan kalau lewat Japri ya insya Allah. Ya, siap. Oke, oke yuk teman-teman yang lain silahkan berhubungan dengan ini dulu ya, dengan ini dulu. Oke. Bro Koko, ask you. Yes please. Okay, I don't know it is out of topic or not, but aku mau tanya nih bro. Kan tadi kita udah belajar tentang don't sama doesn't kan. Nah, Yes. terus itu untuk yang aku mau tanyain untuk penggunaan did not itu loh. Nah, itu biasanya untuk apa? Itu untuk lampau, untuk lampau. Jadi namanya bukan present tense, tapi ada yang tahu teman-teman namanya apa? Past Simple tense. Oke, namanya past tense atau simple past gitu. Jadi untuk sesuatu yang terjadi di masa lampau. Sekarang terjadi nggak? Udah enggak. Itu kita pakai didn't. Ya misalnya kalau I don't go berarti saya nggak pergi ya, sekarang ini saya nggak pergi. Tapi kalau I didn't go, saya nggak pergi. Misalnya I didn't go yesterday, saya nggak pergi kemarin gitu. Jadi kita ngarahnya ke yang kemarin itu ya. Jadi kemarin tuh saya nggak pergi gitu. Itu ada di materi ke berapa ya? Ke-12 kalau nggak salah. 11 atau 12 ya, saya lupa nih. Ya, ada di materi nanti kita akan kita bahas ya, tentang simple past. Ada nanti ya simple past atau past tense di materi ke-12 kalau nggak salah ya, if I'm not mistaken. Oke, Bro Koko. Thank you. Oke, anytime sister. Any else lagi? Halo Bro Koko. Ya, hai sister Bintang. Ya, I'm Bintang from Medan. I want to ask you about what usually I can someone ask what are you doing? Kadang-kadang kan orang jawabnya I watching TV gitu. I am Apa watching. bedanya watch itu bedanya gimana ya, Bro? Thank you. Oke. Kalau di sini semuanya ini jadi di sini semuanya pakai kata kerja bentuk pertama ya. Karena berhubungan dengan sesuatu yang terjadi atau dilakukan sehari-hari ya, kebiasaan gitu ya, lebih dari satu kali. Cuman kalau pakai to be sama pakai ing, misalnya I am watching, itu artinya sedang ya. Jadi ketika misalnya nih I am watching TV. Jadi ketika saya ngomong I am watching TV itu saya sedang nonton TV, ya memang TV-nya lagi nyala nih gitu. Kayak sekarang nih kita we are studying. Kita sedang belajar. Ya memang faktanya kita sedang belajar gitu. Itu namanya bukan present tense, namanya present continuous. Nah, present continuous ya. Oke, thank you Bro Koko. Ya, oke. Jadi tenses itu ada yang bilang ada berapa? Ada yang tahu nggak tenses ada berapa? 14. Ya, ada yang bilang 14, ada yang bilang 16 ya. Banyak. 16. 16 ya. Tapi yang wajib dasar 4 nggak sih? Iya, yang paling banyak digunakan yaitu ya simple present, present continuous, simple past, simple future. Itu ya. Kalau saya sih ada 5 ya, sama satu lagi perfect. Gitu.
Kalau menurut saya ya yang paling sering dipakai itu. Oke, cuman ya itu ya. Jadi teman-teman ini satu tenses tadi ya, satu struktur kalimat gitu. Ada 16. Tapi tenang aja teman-teman ya, jangan berpikir kalau waduh banyak banget ya, susah dong gitu. Ya itu yang saya pikirkan dulu ya ketika saya belajar juga, aduh banyak banget gitu. Cuman ya memang harus satu-satu ya, just one by one gitu. Kalau langsung semuanya nanti akan bingung gitu. Cuman satu persatu aja, just one by one. That's it. Satu nih kita mantapkan dulu, baru kalau sudah paham dipraktekkan, nah baru kita move ya ke yang selanjutnya. Oke, that's it ya. Kalau sudah teman-teman, sekarang kita masuk ke praktek ya. This is time for you to practice this. Oke, silakan dipraktekkan teman-teman. Tell us about your weekday routine. Tell us about your weekend routine. Tell us some facts or real situation around you. Oke, silakan teman-teman dipraktekkan ya tentang aktivitas di weekday, Senin sampai Jumat, dan juga weekend. Atau ini saya buat jadi satu aja ya. Tell us about your daily, gitu aja ya. Tell us about your daily routine. Boleh dong dikasih tahu kepada kita di sini tentang daily routine atau rutinitas sehari-hari. Dari bangun tidur sampai tidur lagi biasanya ngapain aja. Oke. And then the next one, tell us some facts and real situation around you. Kalau sudah, boleh dong satu atau dua kalimat yang menjelaskan sesuatu yang memang benar adanya di sekitar kamu gitu ya. Oke. Misalnya, ada apa sih di sekitar kamu gitu ya. Misalnya, I see the white glass. Nah, saya melihat ini ya, gelas berwarna putih. Nah, itu juga kan fakta ya, memang ada ya, there is a white glass here. There is white glass. Okay, I see the green book here. Nah, emang faktanya gitu. Okay. Boleh silakan nih siapa yang mau, silakan teman-teman try to Putih. tell it. Let me try. Please, sister, come on. Yang sesuatu ya. Usually I wake up at 4 a.m. Sorry, sister. Okay. Sebentar. Sister siapa nih? Sorry ya teman-teman, yang lain saya mute dulu. Sister siapa? Sorry, masih di mute sister, dinyalakan. Oh, usually, my name is Leni from Tasikmalaya. Oke, sister Leni, silakan. Ini yang daily dulu, yang daily ya. Yeah, your daily. Okay. Usually I wake up at 4 a.m. and then I am scrolling social media. Then I get up, brush my teeth and take wudu, go praying, salat kok. Yes, praying atau pray ya, pray subuh. Pray subuh, and go to the market, and I am buying some groceries, washing apa tadi dish. Wash the dish. Wash the dish and cooking and cleaning my house because I am a housewife. I don't go to work. I just stay in my house, cleaning my house and memandikan anak-anak. Okay, think about my children. Think about my daughter. Take my children. Think about. Okay. And breastfeeding them. And in the evening, sore-sore tuh afternoon. Yeah, afternoon. In the afternoon, I teach children in my house reading Quran. And then in jam segini belajar ini. Okay. In this time, gitu ya. In this time, learning with speaking partner with brother Koko. And then in jam 9 p.m. benar gak kok? Yes, p.m. I'm breastfeeding my little daughter, and then I go to bed, sleep. Okay, good. Mungkin gitu. Okay, thank you sis Lutfi. Mungkin langsung saya koreksi aja ya. Jadi koreksinya buat teman-teman juga ya. Jadi ketika ada koreksian bisa dicatat juga. Karena kebiasaan ya. Jadi jangan pakai ing, oke? Oh iya. Ya kayak tadi misalnya
washing the dish itu jadi wash the dish aja. Oh Wash iya, the dish. oke. Like that one. Oke. Tadi Terima masih ada kasih. beberapa yang ing tapi nggak apa-apa ya. Itu buat koreksian. Oke, thank you sister. Thank Thank you you so sister much, Leni. Koko. Oke, the next sister. Siapa lagi nih? Sister Sabila. Oke, silakan ya. Yang angkat tangan ya. Ya, coba. Are you ready, sister? No one? Nggak ada? Oke, ada ya. Oke, hello. Hello. Oke, please. Okay. I want to tell you about my daily activity. Firstly, for Sunday until Sunday until Friday, I go to Monday mungkin ya, Monday. Monday until Friday. I go to campus for studying, and after that, I go to library for my research, and after that, I go to my home and I have lunch, and then I have dinner, and and at night I go to watch television or scroll social media, and if weekday or weekend, I go to hang out with my best friend, and usually I go to my organization. And for two question, maaf, yang question kedua apa tadi? Okay, second question, your week. Okay, tell about what we can call it. Sesuatu yang memang fakta ya di sekitar Sister Sabila. Ada apa sekitar? Fakta. For in fact, I see a lot of money because I have a mini market or I have market. Thank you. Okay, that's good. That's fact ya. Jadi itu fakta. I see a lot of money. Money ya. Okay, good. Thank you, Sister Sabila. Thank you so much. Okay, and the next one, I wanna go to Bro Maulana. Silahkan. Okay, thank you. My daily activity in the morning, I usually go to my office, my factory at 6 AM. Until 6 PM, I come to my house and then study with partners, study English. I see in my set is beautiful pillow. Yeah, it is a beautiful pillow. Okay. And thanks. Okay, thank you, Bro Maulana. Thank you so much. Yeah, that's nice. Okay, so by the way, everyone, that's it ya. Itu tentang daily activity ya. Mungkin saya belum bisa ke breakout room untuk hari ini, teman-teman. Tapi tenang aja ya, tenang aja. Jadi kita masih ada banyak sekali meeting. Apalagi di minggu kedua, ketiga, sama keempat, nanti saya akan sering banget bikin breakout room ya. Jadi saya buat ke kelompok gitu ya. Jadi untuk minggu pertama memang kita belum terlalu ke breakout room ya, tapi bukan berarti saya nggak ngasih space buat teman-teman, no. Tapi memang karena materinya ya, jadi saya harap nih bisa aja sih saya buat ke breakout room, cuma nanti saya takutnya teman-teman belum terlalu hold this ya, belum terlalu paham banget tentang ini, terus saya lempar ke breakout room nanti justru malah kemana-mana. Jadi saya harap di sini teman-teman memahami dulu. Nanti ketika minggu kedua, ketiga, keempat ya. Sudah teman-teman, saya udah mulai berani nih untuk membuat grup di mana teman-teman bisa lebih praktek lagi. That's it. Oke, untuk koreksian hari ini ya, for your correction everyone, sekali lagi ya, untuk kebiasaan atau daily activity, teman-teman jangan pakai ing ya. Oke, jadi nggak ada ing. Seperti rumusnya tadi ya, nggak ada sama sekali ing ya. There is no ing, verb 1 aja. Oke, watch ya watch, bukan watching, nah, gitu kan.
Terus misalnya study ya, bukan studying. Tapi kalau subjeknya she, he, it baru studies gitu. That's it ya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua teman-teman, saya kira untuk kebiasaan teman-teman bisa ini ya. Ketika gimana sih cara untuk menyambungkan dari pagi atau aktivitas satu ke aktivitas lain, itu kita bisa pakai ini ya. Saya tulis di chat ya. Bisa pakai and then itu kemudian. Oke, and then misalnya I wake up, and then kemudian, atau after that ya, after that itu setelah itu. After that setelah itu. Oke, terus next kita juga bisa pakai next juga bisa ya, next selanjutnya gitu. Oke, that's it. Oke ya teman-teman, I think that's all. Itu dari saya untuk hari ini ya teman-teman. Oh ini ada pertanyaan nih. Bro, I wanna ask how to use what, where. Oh itu nanti, itu ada di materi ke-18 kalau nggak salah ya. Jadi what, kapan kita pakai what, kapan kita pakai where, kapan kita pakai who, pakai. Nah itu namanya question words ya. Ada 5W 1H. Gitu ya. Itu nanti ya saya bahas nanti teman-teman karena waktu kita juga nggak cukup ya. Oke. Oh ya untuk besok ya. What is ETC? ETC itu etc. dan lain-lain ya, etc. ETC itu etc. dan lain-lain. Oke, untuk besok kita weekend libur ya teman-teman ya. Jadi jangan menunggu link karena memang besok kita libur ya. Weekend kita libur, kita ketemu lagi di hari Senin dengan materi yang beda ya. Hari Senin kita materinya adalah describing person or selves. Jadi kita mendeskripsikan seseorang ataupun selebriti ya. Jadi nggak cuma bilang dia itu ganteng, dia itu cantik. Ganteng tuh gimana? Misalnya hidungnya mancung atau dia tinggi, berkulit putih atau gimana. Cantik tuh gimana? Nah nanti kita bahas bersama-sama. Oke, so that's it everyone. Dan ini quotes kita hari ini ya berhubungan dengan daily activity. What we do today represents what we will get in the future. Apa yang kita lakukan hari ini menggambarkan apa yang akan kita dapatkan di masa depan. Thank you so much everyone for joining today. See you on the next Monday. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you everyone. Thank you. Terima kasih Everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.